Oke, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Din. Selamat pagi Pak Adi. Oke, kita ini ya, sebenarnya rutinitas kita for the setiap minggu. Jadi pembahasan di minggu ini mungkin ini ya, selanjutnya hasil komitmen kita di minggu kemarin. Dimana komitmen saya di minggu kemarin itu kejar sis atau speed up gap sis di bulan Februari 2026. Secara ROFO saya bulan ini 3,1, mungkin saya kemarin ada penambahan targetnya Pringles sudah masuk, jadi awalnya 2,7 sekarang menjadi up 3,1 ya. Otomatis rekening saya masih kurang di 1,5 atau secara persentif masih 51,70%. Jadi mungkin gap paling besar saya ada di ini ya, sebentar. Gap paling besar masih ada di Colgate, masih 300 jutaan gap saya. Sedangkan alhamdulillah kalau yang emas ini mungkin saya bisa close ya, bisa closing karena secara PO on hand dari CV Ani sudah on proses, tinggal proses delivery aja. Jadi mungkin adik gap saya di bulan ini ada di MTI masih gapnya masih sangat tinggi 341 juta. Oke, saya lanjut untuk distribusi untuk MOT year to date sampai minggu ini. Dari total PJP 920, secara target MOT 2026 430. Secara aktual kita masih low, ya mungkin kita masih ada sisa waktu ya untuk kejar MOT. Itu kita masih ada gap 158, atau secara persentif kita memang masih di bawah atau sangat jauh dari masih di bawah 50%, jadi 33%. Jadi harapan saya sih di bulan ini baik Udin ya, mungkin Udin yang sekarang sama saya mungkin bisa di speed up lagi MOT-nya, karena pastikan semua outlet yang di PJP itu bisa transaksi di bulan ini yang belum transaksi ya, karena MOT-nya Udin secara target 210 lah, tapi secara aktualnya masih 127. Jadi ada gap yang mungkin nanti Udin bisa jelaskan di session Udin ya. Dan untuk fundamental ini secara ini ya, secara kontrol dan monitoring kita dan secara tandem pun alhamdulillah secara EC per D-nya ya kita sudah ketemu gitu, EC per D ya. Jadi kalau kita mengacu ke hari kerja per D-nya itu dianggap 14 ya, paham ya, dari situ udah kelihatan ya. Jadi kita hitungnya dari mana EC per D, jadi aktual BP kita bagi efektif hari kerja per hari ini gitu ya. Hari kerja hari ini tuh 11 11 itu ya tuh. Sorry yang salah ini 14 oke. Oh sorry, ketemunya bukan sorry, jadi kita masih ada ini hari kerjanya ya, ini sebenarnya bukan ini ya, sorry ini hari kerja per D. Hari kerja per D-nya itu Udin year to date sampai hari ini hari kerjanya 14, namun secara EC per D-nya Udin total BP dibagi oke ya. Jadi secara EC per D-nya masih jauh sih ya, mohon maaf masih jauh dari harapan kita yang di angka 15, namun kita masih optimis lah karena kita masih punya waktu
waktu kita mungkin di ini ya di week 3 dan week 4 kita bisa ke alas atau speed up lah. Oke, sebelum saya untuk komitmen saya lanjut juga ya, langsung komitmen saya sendiri di minggu ini yang pasti saya kejar SIS by prinsipal yang belum achievement, itu yang pertama. Kedua, saya memastikan program berjualan itu tereksekusi secara maksimal ya, karena itu nanti saya implementasikan di lingkup wasit, terutama programnya Pringles by one get one, programnya beli bis refraksi ya 20%, programnya Ion by to get one SKU Apple sama Uki refraksi 10%, Emina pun juga sama ya. Terus nanti yang kedua, distribusi ini saya kontrol lagi, mungkin saya speed up mungkin dengan sampling sama ini ya gimmick, nanti coba saya cari stok gimmick yang ada mungkin bisa dimaksimalkan untuk eksekusi di produk kalinya belum transaksi. Dan jangan lupa untuk meningkatkan distribusi mungkin bisa ini ya dicoba di apa istilahnya disampaikan juga program maupun produk-produk NPD ya, seperti emas itu ada SKI 180 dan 400, atau sama produk Samyang atau prinsipal Mamigo ya, itu kan masih belum kita kenalkan ya, tapi sudah ada beberapa toko lah, hanya satu toko yang sudah transaksi dan itu pun progres, yaitu di outlet Patra. Nah, terus untuk fundamental ini masih jadi PR, nanti saya perhatikan mungkin progres saya bukan di 15 ya, mungkin masih ini kan EJ pertinya 12 dan 11 ya, mungkin Udin karena 11 ini Udin harusnya bisa 12 karena Udin cuti, mungkin harusnya apple to apple sama Tarno, tapi paling tidak di angka 14 ini itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah improvement. Oke ya, oke, sebelum ini langsung aja saya langsung komitmen dari Udin, silakan Udin. Iya, Secara sistem. saya akan menyampaikan pencapaian komitmen saya di minggu lalu tadi. Oke. Dimana untuk pencapaian SIS saya minggu lalu sudah ada penambahan dari target saya itu 236 juta, secara RO sudah tercipta 540. Oke, kok besar ya di RO ini? Iya, di sini saya sudah closing di PJB Mas di CPH ini, itu untuk PO nya sudah terproses, jadi tinggal kirim ke outlet. Oke, Jadi mungkin di minggu depan baru kita secara achievement, semoga bisa capai 100%. Oke, kalau saya di Hani kok bisa langsung menyerap PO sebesar itu, yang bikin Hani terasa ada program apa gitu? Ada program yang pertama itu di brand premium, itu secara kuartal dia mengambil promo yang dapat iPhone Oke, 14 itu ini ya per month ya, cuma nanti Iya. realisasi klaimnya kalau nggak salah itu per kuartal. di P3 nya nanti. Untuk yang program Wiskas Post itu ada diskon 8%. Rainbow ya bahasanya, jadi yang masuk yang paket deal ya, paket credit deal atau bahasanya rainbow. Kemudian untuk yang promo khusus P2 itu di Wiskas Trade ada setiap pengambilan 10 karton ada free good 1 karton. Oke, itu jadi benar. Jadi itu yang bisa menyerap jika ini bisa buka banyak itu Pak. Oke, mungkin learningnya minta tolong yang CPA ini benar-benar concern, benar difokuskan ya, karena ya kontribusinya dari total target Udin itu ada di CPA ini ya, tapi kita nggak harus fokus 100%. Cuma paling tidak kita emang harus energi untuk push di CPA ini emang harus butuh effort yang luar biasa ya, karena begitu animus loss ya mungkin kamu pun akan secara sih jungkir balik gitu atau mencip gitu ya, makanya kita butuh benar-benar perhatian banget terhadap outlet emas yang ada di CPANI, karena dengan kamu CPANI sudah close, otomatis Udin bebannya khusus gak berapa besar gitu ya, mungkin Udin tinggal fokus ke prinsipal yang lainnya ya Din ya. Tetap kita jadi Udin punya achievement atau kejar gap ya prinsipal, karena gapnya Udin pun secara prinsipal nggak terlalu besar gitu loh ya, contohnya kayak
kita masih gap kayak yang paling ini Samyang gitu. Samyang gapnya kecil ini 0, berapa nggak sampai 1 juta gitu loh ya. Terus Lipi setelah ini kecil ini cuma ya, jadi cobalah terus sama inilah ada prinsip baru Mamigo ini, cobalah di ini kayaknya ada yang transaksi nggak tahu siapa RU-nya siapa gitu ya. Tuh kalau saya lihat RU-nya siapa itu di GT, nah mulai diperkenalkan lah ya. Terus Colgate harganya nggak terlalu besar juga. Nah, itu kan lumayan sih kalau kita bisa achievement 60% dari total prinsipal ya, secara skin insentifnya lumayan mendahului sama masih. Oke, lanjut ke distribusi. Ini ke distribusi saya Pak. Secara komitmen minggu lalu sudah ada peningkatan sedikit. Mungkin masih ada gap yang perlu saya kejar meskipun tidak terlalu besar. Karena di week 3 ini mungkin untuk proses pengiriman masih ada gap 2-3 hari. Mungkin di sisa 1 minggu depan, di minggu keempat bisa saya kejar dan bisa saya maksimalkan kembali untuk mencapai target MOT saya yang berangkat 2010. Untuk gap yang kurang dan yang harus saya kejar adalah 82 outlet yang harus transaksi. Oke. Jadi untuk UDI sendiri gapnya itu sebenarnya MOT-nya 82 sih. 82 itu sebenarnya kalau dari sisa hari kerja bulan ini harusnya bisa gitu loh. Karena apa? Saya yakin gitu loh, karena keyakinan saya kamu bisa capai gitu loh. 82 dengan catatan ya mungkin kita anggap aja lah dengan 15 outlet kita transaksi 82 kita bagi 15 ya, itu cuma berapa hari sih kita bisa close ya? Hanya butuh waktu seminggu kalau kita benar-benar ya. Kalau dalam seminggu itu kamu bisa mentransaksikan 15 saja per dingnya 15 outlet mungkin bisa close gitu loh ya. Jadi ini sayang banget itu loh kalau saya, karena ini row-nya Udin distribusi dan fundamental ya, otomatis dengan 15 ini kalau ditambahkan ke sini 82, nah ini cok. Berarti nanti Udin ini secara ini serat anggap aja nih. Nah, jadi EC per demo nanti Gaiman itu ya ada peningkatan tapi belum capai target gitu loh ya, masih 10 karena secara total BP mu itu 345. Ya ini saya tambahkan aja lah ya, saya tambahkan ya, aktual saya plan estimasi 82 ini. Nah ini mungkin saya tambahkan lagi yang apa ya 82 juga minggu lah ini. Oke. Ya itu gini ya, ini dia sip din, kalau ini dia ya ini dia itu lumayan wis apik dulu gitu. Ya iya Pak, ya clear ya. Jadi nih kalau Udin gampang simpelnya 82 bagi 15, saya betul berapa hari sih itu kalau kita dibagi 15 ya, mungkin dengan adanya ya beli tadi sama tandem sama saya lah, itu benar-benar dimaksimalkan outlet yang bertransaksi ya. Dan nggak tolong ada potensi challenge yang ada di outletnya Kompen yang belum transaksi, mungkin di outletnya Danon yang mungkin berdekatan dengan area PD kamu, coba ditawarkan ya. Karena produk Kompen itu sebenarnya bisa masuk sih, nggak perlu banyak, yang penting valid, yang penting transaksi, karena nanti tiap bulannya bisa kita rutinkan ya. Itu aku harapannya ini loh, bismillah Din gitu kalau ini. Jadi 82 plus 82 aja sudah, waduh 14 lagi rekor ini ya. Maksudnya kita menciptakan sesuatu yang belum kita capai, itu suatu kebanggaan ya. Oke ya, jadi untuk ini oke Din, ini fundamental gimana Din? Tadi distribusi ya? Iya, nanti ditambahkan mungkin di akhir yang belum terkirim di minggu 3 ini bisa menambahkan, kemudian bisa mengejar lagi di week 4 nanti. Oke, maksudnya nanti kan cara ngejarnya kalau boleh tahu nanti Udin pakai tip apa Din? Saya lakukan namanya transaksikan di setiap prinsipal di setiap outlet, mungkin menawarkan satu program yang mungkin bisa saya bersenjata itu di produknya Finless yang sekarang ada promo
beli satu dapat yang 4 kilogram juga. Oke ya, jadi kita istilahnya simpel, kita eksekusi di outlet itu nggak usah pusing-pusing yang terlalu yang kita ini ya, yang sulit ada yang mudah yang ada programnya. Sama fast moving itu aja. Ya kita kalau terlalu banyak produk yang kita tawarkan outlet itu juga kondisi bingung ya, apalagi momennya sekarang festif ya. Jadi festif inilah yang berhubungan dengan produk festif itu apa sih gitu loh. Ya paling tidak kita coba akses awalnya seperti itu Pak. Keduanya apa, saya ini kan ya mungkin harga terlalu masih tinggi Pak kalau di outlet area saya. Mungkin ada potensi produk yang benar-benar pas senjatamu, yaitu adalah UV. Karena UV itu kemungkinan di display pasti laku ya, itu sangat mudah gitu loh. Yang penting outlet ini jangan sampai lepas pada saat kita visit. Sayang gitu, kita jauh-jauh tidak punya plan, kita atau sudah punya misi gitu, toko outlet ini harus transaksi, ternyata enggak, itu sayang banget. Karena kita sudah buang energi, kita buang materi, buang ini operasional kan kita sudah buang pikiran semua tuh. Oh, saya udah punya plan ini, ke toko ini saya harus nyetik, saya harus ini tawarkan, harus ya, ternyata gagal lah. Itulah coba kita pikirkan ya. Jadi pada saat kita melakukan action dalam mengalami kegagalan ya, kita jangan sampai down. Paling tidak kegagalan itu memang suatu proses untuk kita bisa capai. Nah begitu kita achieve atau berhasil ya, cobalah itu di apa copy paste gitu, bisa ke outlet-outlet lainnya. Oh kenapa ya kok toko ini kok bisa berhasil ya, coba kak buktikan lagi gitu loh. Jadi sesuatu yang berhasil ini metodemu apa, nah itu coba dilakukan lagi gitu loh. Tapi begitu gagal jangan dipakai lagi gitu loh, paham ya. Jadi kalau kamu sudah melakukan metode ini gagal, jangan diulang lagi. Gagal ini lapan aku pakai. Tapi begitu kamu berhasil, coba itu diupdate, dikembangkan, maksudnya di copy paste lah ke toko-toko yang belum berhasil. Itu sih. Jadi sebenarnya simple, kita di lapangan itu nggak usah pusing-pusing. Waduh, itu hanya apa ya, mindset aja. Makanya kita belum belajar punya mindset itu yang positif, dimana nanti begitu berpikir apa mindset positif, hasilnya pasti positif ya. Mungkin paling utama dari saya ya, mungkin saya close ya, maksudnya secara ini oke, komitmen semua sudah saya mention, sudah saya note. Jadi saya nanti minta hasil komitmennya Udin di season selanjutnya. Nah, mungkin yang terakhir pesan saya itu tadi, apa ya istilahnya, nggak ada istilahnya sesuatu yang mudah untuk mendapatkan ya kalau kita nggak ada proses. Tapi semua proses itu lakukanlah dengan kita mencintai ya, karena dengan kita mencintai semua itu jadi mudah. Betul ya. Jadi sesuai dengan tema tahun ini di Kerasa ada namanya flash, ada namanya fokus, learning, kan gitu kan, hanya agility ya kan, S-nya sinergi lah. Sinergi itulah kita bangun kolaborasi ya secara internal. Jadi dengan kolaborasi itu apa sih ya, kita bisa mudah menyelesaikan suatu permasalahan, problem solving baik ya, kita punya hubungan baik, kita punya interaksi antara internal sama eksternal gitu ya, akhirnya mudah gitu. Kemudahannya contohnya terkait masalah ini pengiriman, kalau kita punya istilahnya sinergi dengan tim KGU, mungkin kita ada kemudahan informasi masalah tagihan dengan tim finance gitu loh. Jadi kita tuh berinteraksi, ada kemudahan masih malah. Terus kita secara eksternalnya kita ya benar-benar harus dibangun, dijaga. Kenapa? Kalau kita pengen outlet itu bisa tumbuh kan dirawat, dijaga kan, jangan diinjak-injak kan gitu. Kan eksternal itu kan tujuan kita, fokusnya kan eksternal, benar ya. Jadi kita punya namanya core kompetensi tadi. Tiga Rasa punya tagline always ahead, tapi dari situ itu Tiga Rasa punya 5 core and ideal customer ya. Kita harus tahu tujuan customer kita, relationship manajemennya baik itu internal maupun eksternal, dan supply ya, supply kita harus distribusi yang tepat, waktu tepat, dan jumlah yang tepat. Terus kita punya namanya knowledge ya. Jadi knowledge itu kita benar bisa apa ya, SDM kita paling tidak menguasai ya. Jadi paling tidak kita brainstorming, kita punya ide yang brilian lah ya. Kita tahu lah, Tiga Rasa itu tahu, Udin tahu, bisa menjelaskan secara service excellent di eksternalnya itu detail, maksudnya pelan, nggak usah terburu-buru ya. Jadi
restoran terus kita punya namanya innovation. Dari kita sudah melakukan 4 hal itu pasti akan adanya innovation manajemen. Ya itulah yang dilakukan di Karasa. Makanya di Karasa itu tidak menuntut wajib kamu harus capek, tapi di Karasa menuntut itu harus tahu, ya harus tahu. Gak nyampe target kenapa tahu gitu, nyampe target pun harus tahu. Ya jangan sampai kita nyampe target kamu bisa dapat target karena apa? Tidak, bukan Saya tidak, ya alhamdulillah Pak, jangan gitu. Alhamdulillah Pak nyampe, enggak seperti itu dong. Oh enggak Pak, alhamdulillah saya bulan ini bisa nyampe target Pak. Mungkin kegiatan saya kemarin ada promonya Mas, saya coba dealing dengan buyer, apa ya, dealing keras lah, dealing kuat lah, agar saya tuh bisa menemukan titik kemenangan lah Pak, biarpun itu di titik terakhir. Itu saya bisa melakukan program ringlas. Nah kita tahu gitu loh, pada saat kita capek pun nggak capek non pun kita tahu. Nah itu yang diminta di Karaksa. Kalau sekedar hanya jalan, hanya sekedar apa ya jadi jalan-jalan atau ini nggak tahu gimana mencapai target kamu, aman Pak, waduh masih jauh Pak. Lah itu jangan seperti itulah. Di Karaksa tidak punya manpower seperti itu, tapi di Karaksa paling tidak punya manpower yang benar-benar tahu dalam maupun luar, ya itulah Tiga Raksa. Karena Tiga Raksa memberikan semuanya lah, porsinya Tiga Raksa akan diberikan ke kita, terutama ke ujung tombak perusahaan adalah SIS, ya itu aja sih dari saya. Mungkin di bulan puasa ini tetap saya ini menyampaikan apa ya, tetap jaga kesehatan, ya maksudnya tetap jaga kesehatan, karena kita di bulan suci Ramadan ini ya kita emang harus bisa bagi ya waktu antara time is untuk kewajiban kita menjalankan ibadah puasa sama menjalankan kewajiban kita kerja. Jadi kita harus bisa benar-benar passing ya, karena ya insya Allah kita bekerja itu emang harus ya, bekerja beribadah itu sama aja, sama-sama kewajiban ya, emang harus balance. Yang penting kita punya mindset positif ya, itu kita punya mindset positif, itu yang kita tanamkan dulu, sehingga kita akan terhindar dari sesuatu yang itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.